Hai, selamat datang di tutorial GeoGebra berikutnya. Kali ini kita akan belajar terkait bagaimana cara membuat soal formatif dengan ada feedbacknya menggunakan GeoGebra tentunya. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke GeoGebra yang telah kita punya, kemudian halaman muka pasti akan seperti ini. Langkah selanjutnya, saya akan menghilangkan grid dan juga aksesnya. Nah, setelah muncul seperti ini, setelah nampak seperti ini gitu ya, kan sudah bersih semua, maka di sini saya akan membuat sebuah judul yang mana untuk asesmen formatifnya saya akan membuat soal terkait perkalian bilangan bulat. Jadi di sini saya pilih teks, kemudian saya ketikkan di bagian sini perkalian bilangan bulat gitu ya, perkalian bilangan bulat. Kemudian saya bold, klik OK. Nah, di bagian sini bisa kita bawa ke sana kemari ya. Kemudian kita setting, lakukan pengaturan seperti biasanya. Mau lebih besar teksnya juga bisa. Di bagian sini langsung kita klik medium. Kemudian colornya di sini juga bisa diubah. Foreground colornya saya ingin putih, kemudian background color seperti biasa pink. Oke. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah saya ingin mendefinisikan bilangan bulat yang nantinya peserta didik saya itu akan melakukan perkalian terhadap kedua bilangan itu. Jadi di sini saya menginputkan yaitu random between. Nah, di bagian sini, kemudian saya klik di sini untuk minimum integernya, yang mana bilangannya di antara negatif 20 dan 20 di sebelah sini. Ya, kemudian saya enter. Nah, setelah itu, karena suatu perkalian itu pasti akan ada A kali B gitu ya, maka di sini saya akan menginputkan kembali random between juga. Kemudian saya pilih ini. Sama, di sini saya buat negatif 20. Kemudian di bagian sini saya tulis 20 juga. Kemudian klik enter. Nah, setelah itu saya akan membuat sebuah kotak gitu ya. Kotak tersebut nantinya berisikan suatu pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu bisa random gitu. Nah, di sini saya butuh yang namanya teks ya. Butuh yang namanya teks, kemudian saya klik di bagian sini dan saya tuliskan di sini hitunglah nilai dari gini ya. Nilai dari apa? Nilai dari A kali B ini nantinya. Di bagian advance kita klik seperti ini. Nah, kalau punya teman-teman di bagian sini tidak ada tulisan objek, pilih objeknya, maka teman-teman bisa klik bagian ini. Nah, di sini kita bisa pilih bagian objeknya. Jadi hitunglah nilai dari A, kemudian A-nya kenapa dikali gitu kan? Dikali apa? Dikali B gitu. Gitu saja. Terus habis itu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa mengatur seperti biasa settingnya. Misalkan colornya akan diubah warna kah atau diubah sesuka hati kalian, sudah ya? Di sini saya ingin background colornya pink gini ya. Oke. Setelah itu, di bagian sini kan sudah ya. Maka apa yang perlu kita lakukan lagi? Kita butuh yang namanya button. Nanti soalnya biar nggak ini aja gitu. Jadi kita butuh button soal selanjutnya gitu. Di sini ada tulisan button. Klik di sini dengan captionnya soal selanjutnya. Gini, soal selanjutnya. Nah, di bagian sini bisa langsung kita berikan script aja ya. Scriptnya yaitu ketika ini nanti diklik gitu kan. Ini kalian tuliskan update construction. Jadi jangan sampai salah penulisannya, karena kalau salah nanti error. Nah, langsung kurung siku 2. Klik OK. Nah, seperti biasa, warnanya pasti akan
biru ya, identik dan GeoGebra. Kita ubah saja. Di bagian background color saya ingin menjadi seperti ini. Foreground colornya jadi eh, hitam kali ya. Oke, seperti ini. Dan teksnya saya agak ubah menjadi medium. Oke, medium sini. Nah, ini udah diklik-klik langsung berubah ya. Nah, tapi belum, belum selesai gitu ya kan. Kita butuh lagi gitu. Butuh lagi apa gitu. Kita butuh yang namanya slidernya. Kita butuh slider di bagian ini. Kita tuliskan di sini sudah langsung C-nya 91 di mana itu nantinya hasil dari dua perkalian itu kan minimumnya pasti negatif 400 ya. Kemudian maksimumnya 400 karena di antara rentang negatif 20 dan 20 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, slidernya muncul nih di sini. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, kita butuh kotak untuk menuliskan hasil perkaliannya, ya kan? Untuk kotak hasil perkaliannya, saya butuh yang namanya input box. Di bagian sini saya klik. Nah, di bagian caption saya akan nulis hasil perkalian seperti ini ya. Kemudian link objeknya adalah C. Nah, kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa mengubah seperti biasa ya kan. Untuk bagian ini sebentar. Nah, di bagian style ya, input box lengthnya ini kan terlalu panjang padahal cuma untuk menuliskan angka aja. Kita mungkin butuh 5 atau 4 sih. 5 aja ya. Kemudian center gini aja. Kemudian colornya kita ubah menjadi wow, enggak hitam aja ya. Tadi hitam, kemudian background colornya baru yang diubah. Oke. Nah, macam ini udah oke ya. Nah, macam ini aja. Tuh, kita ubah posisinya di sini ya. Setelah itu kita belum selesai di sini. Nah, di bagian yang kotak ini gitu kan, kotak ini agar kotak jawabannya itu bisa kosong, kita tambahkan di bagian button yang ini, kita scriptnya kita tambahkan gitu. Scriptnya kita tulis di situ itu set value, set value, kurung siku, C, koma, tanda tanya, tutup kurung. Sudah, gini. Nah, nanti kalau misalkan diubah itu tuh kosong gitu. Kalau tadi kan enggak, muncul tetap angkanya gitu. Selanjutnya, selanjutnya kita butuh yang namanya suatu feedback, umpan baliknya gitu. Kalau misalkan benar, feedbacknya apa nih? Kalau misalkan salah, feedbacknya apa nih? Gitu. Di sini kita butuh yang namanya logika. Waduh, logika ya. If, kayak gitu. If then gitu. Di sini kita tuliskan if. Eh, if ya. Nah, di sini if, condition, then gitu kan. Di sini kita tuliskan kalau C itu sama dengan perkalian antara A dan B. Untuk perkalian AB itu di GeoGebra biasanya dilambangkan dengan kurung kayak gini. Gitu. Terus benar nanti feedbacknya good job. Benar gitu ya. Kalau misalkan salah, sayangnya salah nih gitu. Kemudian kita klik enter. Nah, muncul ya. Terus feedbacknya kita taruh sini aja kali ya. Atau di bawahnya juga boleh sih. Serah-serah gitu. Di sini saya akan mengubah si colornya menjadi warna apa ya? Warna ini kali ya. Ini aja deh. Background colornya putih ini. Oke, sudah cocok ya. Tapi ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Kita ke bagian color sudah advanced.
condition to show object. Jadi ini juga perlu diatur. Bahasanya is define. C. Tanda sama dengannya 2. Kemudian tulis true. Gini. Jadi pastikan penulisannya benar. Is define C sama dengan true. Sama dengannya 2 kali. Oke. Kita coba lihat gitu ya. Kita coba lihat dan kita coba operasikan deh gitu. Misalkan ini negatif 14 kali 6. Berarti berapa tuh negatif 14 kali 6? Itu negatif 84 ya. Negatif 84. Apakah benar? Nah, benar ya. Guja benar. Tapi di sini slidernya nampak. Lalu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita hilangkan saja. Kita buat tidak nampak dengan cara diklik bagian sini. Nah, otomatis nggak akan terlihat gitu. Nah, terus benar nih, kalau misalkan kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya kita coba salahkan gitu ya. Misal 1, 2, 3 gitu. Ntar, ya sayangnya salah nih gitu. Jadi hal ini adalah asesmen formatif yang bisa nantinya dikerjakan oleh peserta didik kita gitu ya. Atau kalau misalkan setelah pembelajaran selesai gitu, kemudian kita berikan gitu ya sebuah layar yang kita tampakkan di depan mereka, kemudian mereka diminta untuk menjawab satu persatu. Nanti disuruh saja menuliskan langsung ke depan juga boleh gitu. Berapa nih? 40. Oke, kita coba lihat ya apakah benar atau salah gitu. Kalau yang benar boleh istirahat nih, kalau yang salah nggak boleh kayak gitu. Misalkan, kan ini asesmen formatif ya. Yang tentunya ada umpan baliknya. Nah, good job, benar. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan asesmen formatif dengan feedback yang sederhana menggunakan GeoGebra. Jadi si GeoGebra ini punya suatu hal yang powerful, silakan bisa kalian praktekkan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.